Oke, shalom guys. Terima kasih teman-teman tim PAW dan oke, hari ini agak sedikit berbeda, berbeda, eh, berbeda FGD-nya. Jadi nanti bakal nanti ya ada sedikit perbedaan. But aku mau sharing hari ini ayatnya diambil dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Hari ini ayatnya cukup singkat, hanya 2. Oke? Oke. So, tak bacain ya. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seturumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, ayat ini udah sering dengar ya kita ya. Dan waktu minggu pertama pun Kohi sempat singgung ayat ini. Tentang bagaimana menimbun bara api dan lain sebagainya. Jadi gini guys, hari ini aku berdoa biar kita semua dari ayat ini, simple cuma 2 ayat hari ini. Tapi aku berdoa biar Tuhan benar-benar memproses kita semua. Tuhan akan bukain semua yang terselubung dan Tuhan juga akan ubahkan setiap hati kita. Termasuk tentang ayat ini ya. Ini kan bicara tentang memberi, seteru berarti ada sebuah hal yang harus kita korbankan lebih gitu. Nah, aku berharap hari ini kita sama-sama benar-benar diproses sama Tuhan. Dan juga buat teman-teman juga yang nonton live delay, biarlah Tuhan juga memproses hatimu juga dimanapun kau berada sekarang. So, seberapa banyak dari kita di sini yang membaca ayat ini, itu fokusnya kira-kira di mana nih? Kalau teman-teman baca 2 ayat ini, bisa tampil dua-duanya enggak? Tih, enggak bisa enggak apa-apa Tih. Nanti bisa buka di Alkitabnya masing-masing. Nah, kira-kira kalau teman-teman baca ini, langsung ada cahaya ilahi. Kira-kira kalau teman-teman baca ini, enggak apa-apa, langsung ngomong aja. Kira-kira kalau teman-teman baca ini, teman-teman baca lebih fokus di ayat 21 apa di dua-duanya? Ayat ke-22 atau dua-duanya? 21. Di 21 ya? Kenapa? Oh, musuh. Oke, karena ada seteru. Teman-teman? Oke. Berilah, ada perintah di situ ya kok ya. Oke. Siap. Nah, kadang ya ada yang fokus di ayat 21-nya. Terus kadang juga biasanya tergantung dari kondisinya. Ada juga yang fokusnya di ayat 22-nya karena ada menimbun bara api di kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, kadang jadinya salah tangkep nih. Ambannya nanti tak buka di belakang ya. Jadi kadang itu kita mengasihi itu kan sebuah keputusan juga. Sebuah keputusan juga untuk mengasihi. Dan kalau mengasihi orang yang baik sama kita, itu gampang banget ya. Tapi di sini perintahnya adalah jikalau seturumu lapar. Berarti ada sebuah hal yang harus kita effort lebih untuk memberikan lebih dari sekedar memberikan gitu ya. Dan kita sebelum jauh ke sana, kadang untuk mengasihi sesama pun kita kadang masih pilih-pilih, ya enggak sih? Kadang mengasihi sesama yang enggak bencekno ya, yang enggak bencekno aja masih milih-milih. Aku cuma milih sama ini kayaknya nyambung nih. Baru kayaknya aku bisa berbagi lebih. Tapi kalau enggak nyambung kayaknya nanti aja deh. Tahun depan apa minggu depan gitu. Kalau nunggu nyambung, ya kan? Lah apalagi sama seteru. Nah, pasti enggak masuk pilihan malahan ya. Enggak masuk pilihan. Walaupun sebaik-baiknya seseorang, sesabar-sabarnya seseorang, kalau misalnya udah kepentok sama orang yang bikin kesel pun, kedepannya juga bakal males berurusan. Ini kalau dari POV, kita sebagai orang yang punya seteru gitu ya.
Bahkan kita nggak mau berurusan lagi sama dia deh. Bahkan sampai ada yang lebih parah, jangankan berurusan gitu ya. Mau ketemu hadap-hadapan aja udah kayak, waduh males nih cari jalan puteran lah. Atau nyibukin apa gitu kan. Atau mungkin juga ada tadi teman-teman yang fokus di ayat 21, karena ada musuh dan ada perintah gitu ya. Ada musuh gitu. Nah, terus ayat ini kan mengajarkan untuk berbagi, mengasihi musuh-musuhku gitu ya, bener ya. Terus kayak kita baca kayak, ayat hari ini mengajarkan untuk mengasihi musuh-musuh ya. Oke. Apalagi waktu kita baca ini, barusan aja mungkin ya, barusan aja kita lagi ngalamin hal yang lagi gak enak nih. Atau lagi ketemu orang yang habis ngecewain kita. Terus tiba-tiba dapat ayat ini gitu kan. Terus kayak, kayak langsung satu sisi kayak ada yang, istighfar, berarti hari ini harus tobat gitu, nggak boleh marah, harus mengasihi. Di sini Alkitab ngajarin untuk mengasihi gitu, harus sabar gitu. Firman Tuhan kan bilang, aku harus mengasihi musuhku gitu ya. And then dalam hati kita akhirnya ngomong, ya oke, harus sabar dan Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu kan. Pakai Alkitab lagi kan, dicomot omongannya ya, perkataannya Yesus gitu kan dipakai. Terus ditambah lagi dengan ada ayat yang kedua itu di bawahnya, sabar, pembalasan itu milik Tuhan. Tapi dengan mukanya kayak, rasa tunggu naik gitu. Tapi kayak mengasihi, tapi tunggu balasan Tuhan. Sama mukanya kayak emosi geram gitu kan. Akhirnya balik lagi ke dua-dua. Kayak Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Tapi guys, kebenarannya kata membalas di sini tuh bukan revenge. Bukan balas dendam, bukan pembalasan yang untuk pembalasan dari Tuhan. Tapi membalas di sini adalah memberkati. Reward, kalau teman-teman baca di terjemahan lain, Tuhan akan memberkatimu. Memberkati apa? Memberkati karena kita sudah melakukan perintah Tuhan. Memberikan makan roti dan minum air waktu dia lapar dan dahaga. Memberkati itu, bukan membalas perlakuannya dia, atau biar Tuhan menimbun lebih banyak bara api gitu. Atau langsung apinya aja, udah salah kaprah. Berarti kita ya masih seteru Tuhan. Maksudnya kita masih salah nangkepnya. Nah, sebentar, ceket. Sebentar guys. Nah, Tuhan akan memberkati dan memberikan reward atas apa yang kita lakukan tadi, ayat 21. Yaitu memberikan makan roti saat seterumu lapar dan memberi minum saat seterumu dahaga. Nah, kalau kita langsung tarik ya aku tahu ini gak gampang. Ini sangat gak gampang. Mengasihi sesama aja kadang kita masih milih-milih, apalagi mengasihi musuh ya kan. Berbagi. Nah, tapi yang Tuhan ajarin di sini itu bukan hanya sekedar mengasihi sebagai formalitas. Karena kita seorang Kristen, karena kita tahu kebenaran, ya Tuhan kan ngomongnya gitu, ya udah kasih aja, mengasihi aja. Atau ya cuma formalitas aja. Kalau cuma ngasih makan dan minum ya, ibaratnya siapa ya? Coba jogetin deh, Jok. Coba bantu Jok, bentar Jok. Misalnya ini Jok. Misalnya, ini aku lagi minum ya, gitu kan enak. Jok, kita habis tengkar nih misalnya, contohnya kayak, alah Jok ya, Tirek. Terus tapi kan aku orang Kristen ya, kamu pura-pura haus, kayak, aduh ya. Aduh, haus ya, kasihan juga sih ya kayaknya, panas-panas gini, tapi Jok, minum ini, ambillah. Ya, nah. Tapi kan maksudnya memberi itu bisa, ya udah Jok, mau bawa minum dah. Gak apa-apa. Nah, maksudnya gini, maksudku kita kalau cuma ngasih aja itu bisa. Gak mau ngutang. Maksudnya gini guys, kalau kita cuma ngasih makan aja, kalau kita masih berbagi aja, itu bisa.
Karena ya cuma ngasih aja, nyoh gitu kan. Cuma sebuah ya apa ya istilahnya ya, formalitas doang. Oh iya haus lapar kasih aja. Nah tapi yang di sini ada sebuah hal yang lebih dalam lagi. Karena ayatnya nggak berhenti sampai di ngasih aja, tapi ada lanjutannya nih. Engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Masih ingat penjelasannya Kuhis tentang bara api ini? Menimbun bara api ini adalah merupakan kebiasaan orang Mesir kuno dan ini menunjukkan ketulusan bahwa dia bertobat dan menyesali perbuatannya. Jadi ada, kalau teman-teman baca, dia ada suatu tempat kayak panci gitu, di dalamnya ada bara api. Terus ditaruh dan ngadep ke orang yang udah kita buat salah gitu. Misalnya aku buat salah sama Joketi tadi ya. Terus aku bawa bara api, terus aku nunjuk ke Joketi kalau aku ini bertobat. Aku tahu aku salah dan ini bukti aku bertobat. Dan itu udah diterima sama Joketi. Jadi seperti itu. Nah, perlu dicatat bukan bara apinya yang penting. Bukan ditaruh di atas kepala itu yang pentingnya. Tapi bukti yang dilihat dari luar itu kalau oh iya udah dilakuin dan menghadap itu yang penting. Jadi itu sebuah pertobatan yang telah terjadi. Berarti kayak oh ya apa istilahnya? Konfirmasi gitu. Oh ya, oh Ruben wis tobat iki. Wis ngerti salahnya apa dan sudah baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Berarti kan tadi udah, oh berarti nggak cuma ngasih aja nih, ada ayat selanjutnya. Nah selanjutnya adalah bagaimana perbuatan baik kita ini bisa membawa pertobatan. Bila kita hanya melakukannya sebagai formalitas saja. Kayak tadi kan akhirnya ngasih cuma, udah ngasihnya, ya ngasih minum sih, Joketi butuh minum tadi. Terus tak kasih tapi dengan sengak gitu kan. Ya pasti Joketi kayak, lek gak niat ngasih, ya gak usah. Iya kan, akhirnya kan dapat. Ya akhirnya gak ada yang berubah. Aku tetap jadi seterunya Joketi juga tetap males be aku, akhirnya jadi sama-sama seteru. Dan gak ada perubahan. Berarti ada part yang harus dimengerti lebih dulu, ada part yang harus kita pahami lebih dulu dari sekedar cuma berbagi. Kalau kita hanya berbagi kayak tadi, ya itu bisa aja dilakuin. Tapi kalau berbagi dengan kasih, apalagi kasih yang benar-benar tulus, lah ini jadi PR nih. PR besar, kita harus ngerti benar-benar gimana kita bisa benar-benar berbagi dengan pemahaman yang baru. Sehingga karena ujungnya kan berharap sebuah pertobatan dari apa yang kita lakuin ini. Nah, caranya gimana berarti untuk bisa tahu kita mendapatkan sebuah kebaikan atau kita bisa menyatakan kebaikan, bisa menyatakan kasih, bisa tahu gimana caranya berbagi yang benar, itu gimana caranya? Ya caranya gampang, paling kita harus menjadi orang yang dikasih dulu, ya kan? Jadi untuk tahu caranya gimana dibagi, ya kita harus jadi orang yang mendapat itu, menerima itu. Kita harus tahu bagaimana posisi sebagai seteru. Kalau kita hanya ngelihat ayat ini dari POV yang kita berbagi, kayak tadi hanya cuma formalitas, ya nggak dapat artinya yang gimana-gimana. Kita bakal ngerasa kita paling benar. Kita ngerasa, kita sih benar, dia yang salah. Kita harus berbagi, dia harus menerima. Akhirnya nggak ada meaning yang dalam banget. Tapi kalau kita ngelihat dari POV seteru, ini tuh perbuatan yang extra miles. Di luar nurul karena udah tahu itu musuh, tapi tetap berbagi, tetap diberikan. Nah menariknya tuh di sini. Di ayat dua-duanya. Karena kau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Nah kata menimbun di sini, itu berarti, kalau pemahamanku ya, menimbun itu berarti nggak cuma sekali. Kalau cuma sekali itu namanya narok. Cuma narok aja gitu. Misalnya Ruben menimbun gelas ini, ake. Jadi semua yang di gereja tak ambil satu gitu. Menimbun. Nah, aku cuma narok tok. Tapi nimbun tuh
Hari ini aku ambil satu, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Akhirnya nimbun. Berarti bukan perbuatan sekali aja, cuma perbuatan yang terus dilakuin. Dan untuk disebut timbunan itu nggak dalam jumlah sedikit, ya nggak sih? Timbunan berarti banyak, nah berarti sering. Nah kalau kita masih, ibaratnya gini guys, kita nimbun, ini sama kayak yang udah Tuhan lakuin ke dalam hidup kita. Awalnya kita ini kan seteru Allah, benar ya? Seteru itu kan musuh. Dan dosa yang hadir dalam hidup kita itu menjadikan kita seteru Allah. Ya, setuju ya di sini ya? Sampai sini ya. Dan yang kedua, kondisi lapar dan dahaga ini kan merupakan kondisi yang paling lemah. Kondisi yang paling gak enak, bener kan ya? Ada di sini yang kalau lapar atau haus malah makin aktif gitu. Aku lapar dan makin aktif gitu, makin semangat. Ada yang kayak gitu, enggak ada kan? Kalau lapar kan pasti udah lemas. Adanya bukan aktif tapi reaktif, iya kan? Bakal jadi malah wah nggak karuan, ngamuan. Nah, paham sampai sini ya guys ya. Jadi aku mencoba kita sama-sama ngebayangin lapar, terus haus dan kondisinya paling lemah, terus kita butuh banget bantuan dari luar. Kita butuh banget nih. Nah berarti bisa disimpulin kayak tadi kan seteru, musuh, dan kondisi ini, kondisi lapar dan dahaga ini kondisi paling lemah. Dan bisa disimpulin kalau dosa ini membuat kita menjadi seteru Allah, dan dosa juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan membuat kita selalu kosong sehingga kita selalu lapar dan haus. Kita mencari apapun yang bisa memuaskan keinginan kita, ego kita, dan daging kita. Akhirnya kita lapar haus terus. Nah kalau kita lihat dari perspektif dunia ya, seteru itu kan pantasnya dapatnya apa sih? Seteru kan pantasnya dapatnya pembalasan lah, hukuman lah, kehancuran, keadaan yang gak baik, pokoknya segala keadaan yang gak enak lah. Dapatnya kan seperti itu. Nah, berarti kalau kita tarik lagi, berarti seharusnya karena kita seteru Allah, seharusnya kita mendapat pembalasan. Seharusnya kita mendapat hukuman, seharusnya kita mendapat kehancuran dan segala yang buruk. Karena kita seteru Allah, karena dosa membuat kita jadi seteru Allah. Allah berhak sebenarnya menghukum kita karena dosa-dosa kita. Karena pelanggaran-pelanggaran kita. Masih bisa ngikutin ya sampai sini ya? Allah masih, karena dosa tadi akhirnya membuat kita seteru Allah dan Allah berhak menghukum kita. Meskipun kayak Gisen di sini udah bisa nebak message-nya mau kemana, tapi aku coba ngajak teman-teman kayak Gisen di sini untuk ngebayangin gimana posisi, bagaimana jadi posisi seteru. Bagaimana rasanya jadi posisinya seteru. Apalagi seteru Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa nangkep ayatnya ini dalam banget gitu. Ayat ini benar-benar dalam banget, gak cuma hanya berbagi. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk ngebayangin gimana caranya, gimana posisi jadi seteru itu kayak gimana gitu loh. Kayak tadi kan seharusnya Allah berhak, benar ya? Seharusnya Allah berhak untuk menghukum kita. Tapi kita tahu apa yang Allah lakukan. Tuhan datang ke dunia sama sekali tidak menuntut atau menghukum kita. Malahan Tuhan mendatangi kita yang lapar dan haus ini dan lemah ini dan memberikan kita roti dan air. Bukan hanya roti bukan hanya roti dan air biasa, bukan secara fisik, tapi dia berikan roti dan air hidup, yaitu tubuhnya sendiri, nyawanya sendiri sebagai roti dan air hidup supaya kita nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Bayangin ya, kita seteru Allah, harusnya Allah bisa menghukum kita, Tuhan datang ke kita, kalau POV dunia, kita musuhan, kita datang ke orangnya ngelabrak, iya kan? Cari kebenaran, cari keadilan. Tapi Tuhan datang ngasih apa yang
selama ini kita cari, apa ya kekosongan yang selama ini kita alami. Dan Tuhan pengen kita benar-benar terpuaskan selalu oleh pribadinya. Nah, bisa dapat bayangin ya, bisa dapat bayangan ya gimana rasanya itu mendapat belas kasihan yang tulus dari seseorang yang menganggap kita seteru, yang menaruh posisi kita sebagai seteru. Kita sering banget ngecewain Tuhan ya kan, tapi Tuhan datang juga bukan ngelabrak kita. Tuhan datang bukan negur kita, bukan nakut-nakutin kita, tapi Tuhan datang malah mulihin kita, manggil kita balik untuk datang kepada Tuhan sendiri. Malah Tuhan datang untuk memuaskan kita dan memberikan tubuh dan nyawanya sendiri. Nah sekarang coba bayangin nih, kita ini benar-benar kayak coba kita bayangin kita lagi lapar banget nih, lagi haus banget. Terus tiba-tiba ada orang ngasih, orang yang kita anggap aku nggak layak ini harusnya. Ini kayak aku udah musuhan sama dia, terus datang ngasih roti. Ini Ben, ngasih air, gak cuma sekali, terus-terusan. Kan akhirnya yang kita lihat siapa? Yang kita lihat bukan roti dan airnya kan. Bukan roti dan airnya, waktu kita dikasih, kita keadaan lagi, waduh lemes banget, gak enak banget. Terus dikasih, kita mungkin ya lihat rotinya dulu kan. Tapi kita kan lihat akhirnya pribadi siapa yang ngasih ini. Kecuali maaf ya, kalau binatang iya. Dikasih makanan, dia lapar, kasih makanan, setelah makanan dapat dia pergi. Bahkan kadang ada binatang yang lebih tahu berterima kasih daripada manusia. Cuma poinnya di sini adalah waktu kita dapat bayangan ya, lapar banget. Terus tiba-tiba Tuhan datang, ngasih apa yang kita butuhkan, kita ngeliat pribadinya Tuhan dan kita ngeliat, Tuhan kita kan bakal kayak, aduh, harusnya aku nggak layak ya dapat ini. Harusnya aku nggak layak dapat pemberian dari Tuhan seperti ini. Tapi ya jelas, Tuhan datang ke kita untuk memberikan hidupnya, untuk memberikan roti dan air, nyawa dan darahnya untuk membebaskan kita. Setelah kita lihat pribadinya, kayak tadi ya POV-nya, setelah kita lihat orang yang ngasih, ternyata orang ini yang sering kita kecewain, ternyata pribadi yang sering kita bikin marah, pribadi yang sering kita buat dia jadi sakit hati karena perbuatan kita. Paham ya? Jadi dapat bayangan ya. Dan you know what? Tuhan gak hanya membagikan waktu zaman itu. Atau waktu kita baik aja. Dalam keadaan benar-benar aja. Tapi sampai sekarang, kita juga masih ngecewain Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakuin? Tuhan tetap nyatain kasih-Nya yang sempurna. Benar ya? Teman-teman alamin kan? Teman-teman bisa dapat bayangan ya? 10 kali kita nyakitin Tuhan. 10 kali kita kecewain Tuhan. Beratus-ratus, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, bermiliar-miliar kali. Tuhan nyatain kasih-Nya. Tuhan nyatain kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Maksudnya apa sini? Berarti artinya itu Tuhan nyatain kasih-Nya yang sempurna buat kita. Itu enggak terhingga. Kita ngelakuin 10 kali kesalahan, Tuhan nyatain kasih-Nya lebih dari 10 kali. Bahkan enggak kehitung sampean. Nah jadi poin yang di sini mau tak angkat itu kayak gini. Waktu kita benar-benar paham ini, kita enggak hitung-hitungan jadinya. Waktu kita berbagi kasih, waktu kita menyatakan kasih, kita enggak, Tuhan aku enggak bisa ngasih orang ini. Aku enggak bisa mengasihi atau bahkan mengampuni orang ini. Karena Tuhan enggak ngerti apa yang tak lakuin. Tuhan enggak ngerti apa yang dia lakuin. Tetapi apa yang udah kita lakuin sama Tuhan dan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, monggo coba dirumusin, dikaliin kira-kira kalau kalian misalnya nemu perhitungan di mana kita lebih unggul daripada kasih yang udah Tuhan kasih, kasih tahu kami. Kasih tahu kami, kita hitung-hitungan. Maksudnya kita bakal lihat. Kita sehari ini kita bersalah, Tuhan udah mengasihi kita sampai kapanpun. Nah,
Kenapa tak bawa ke sini dulu? Supaya kita bisa dapat POV waktu baca ini kita ngerasain, oh iya ya, gini rasanya jadi seteru. Kita udah jadi seterunya Allah, harusnya kita dihukum, tapi malah diberi makan roti, kita dilegakan, kita dipuaskan oleh dirinya. Dan terus-terusan akhirnya itu yang menimbun, kita jadi kayak tertimbun oleh ada bara api di kepala kita dan kita ngerasa kayak, iya ya, selama ini aku udah ngecewain Tuhan. Tapi Tuhan toh datang malah menyatakan kasih-Nya. Akhirnya kita sadar, akhirnya Tuhan menyadarkan kita kayak, oh ya mohon ampun Tuhan. Dan ada pertobatan di situ, ada perubahan paradigma di situ. Akhirnya membuat kita pun ke depannya waktu kita ada masalah pun, ada kecentok sama orang, kita ngelihatnya bukan lagi cari keadilan, tapi bagaimana kasih yang udah Tuhan kasih ke aku bisa bagikan ke orang ini dan orang ini juga bisa bertobat. Apakah sekali dua kali? Enggak. Ya mungkin bisa sebulan, seminggu, sebulan, mungkin butuh tahunan. Apalagi orang yang kita bersenggolan dengan orang yang dekat sama kita. Orang yang kita kenal, orang yang kita berharap dia baik, orang yang kita harap dia nggak mungkin ngelakuin atau nggak mungkin hianatin kita, tapi ternyata dia ngianatin kita. Kalau kita cuma akhirnya ngelewatin kayak, ya wis aku nggak mau teman-temanan lagi sama dia. Akhirnya kita nggak bisa membagikan kasih yang udah Tuhan berikan. Bahkan bisa jadi dikasih kesimpulan, kita berarti belum benar-benar ngalamin kasih yang Tuhan berikan. Karena kita nggak bisa ngerti ini caranya membagikan kasih. Makanya kenapa ini tadi tak tarik supaya kita bisa tahu gimana perspektif sebagai seteru. Dan akhirnya kita bisa berbagi dengan konsep yang benar dan mengasihi bukan lagi jadi sebuah kewajiban. Tapi bukti nyata karena kita sudah tahu betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan begitu pun Tuhan akan memampukan kita untuk membagikan kasih kepada semua orang. Tidak cuma pilih-pilih orang-orang yang kita kenal, tapi juga kepada orang yang dekat sama kita dan udah nyakitin kita. Bukankah itu yang Tuhan ajarin juga ke kita? Bukankah itu yang Tuhan lakuin ke kita? Datang ke kita, udah memberikan hidupnya dan kita dipuaskan. Yang awalnya kita ngerasa kita gak layak, tapi kita dilayakkan untuk bisa kembali pada Tuhan. Dari sini selain hanya bukan cuma bukan cuma berbagi aja, tapi ada hubungan juga yang dipulihkan. Kalau seteru itu kan berarti udah musuhan nih. Musuhan berarti kan hubungannya nggak jalan. Nah ini harus ada pengorbanan yang harus dilakuin supaya hubungannya bisa kembali lagi. Ada rekonsiliasi di situ. Kalau bisa tak simpulin sebulan ini ya, bagaimana kita belajar tema bulan ini kan forgiving offense. Nah, kayak yang His juga dari awal, His, terus Kak Don, Andre kemarin, sharing juga. Kristen itu harus aktif, tidak bisa pasif. Ya ini salah satunya. Kristen tidak bisa pasif, cuma diam aja, doa, Tuhan biar dia bisa mengerti, biar dia bisa tobat, biar dia bisa menyadari kesalahannya. Tapi kita diam aja, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bakal bisa ada perubahan. Karena dari dalam diri kita sendiri kita masih gondok istilahnya ya. Masih gerundel, masih pahit sama orang ini. Akhirnya doanya cuma kayak ya formalitas aja. Ini kelihatannya simpel, tapi kalau kita diemin jadi kepahitan, akhirnya kita hubungan sama dia nggak bakal baik-baik aja. Nah aktifnya itu dengan menyatakan kasih Tuhan yang telah kita terima itu, kita bagikan pada siapapun tanpa terkecuali, termasuk kepada seteru kita. Mengasihi adalah perintah hakiki. Ini aku ambil dari quotes-nya yang di IG ya. Kasih adalah sebuah sifat ilahi yang tidak akan pernah kita bagikan dan hidupi tanpa kita menikmati pribadi kasih sejati. Nah setelah itu, bagaimana kita bisa menikmati kasih sejati bila kita tidak terhubung dengan Tuhan? Bila kita tidak terbuka sama Tuhan. Yang kedua,
di minggu kedua Kak Don juga bilang hubungan dengan Tuhan itu bukan soal ritual, tapi tentang kesiapan hati kita untuk terbuka di hadapan Allah yang agung. Kalau kita mau ngampuni dengan kekuatan kita sendiri, tak jamin tidak ada yang bisa ngampunin sebaik-baiknya orang. Pasti cuma cuma diomongan aja. Oh ya aku udah ngampunin dia kok. Tapi waktu keinget, ngamuk lagi, marah lagi. Itu berarti belum beres, belum ngampunin. Nah, harus ada hati yang terbuka. Harus benar-benar jujur sama Tuhan. Tuhan, aku beneran tidak mampu. Sorry guys. Alarm. Alarm. Nah, kita benar-benar, paham ya, maksudnya kita harus terbuka, kita harus beres dulu nih. Sebelum kita berbagi kasih, sebelum kita akhirnya mengampuni atau mengasihi seteru kita harus terbuka dulu sama Tuhan. Biar Tuhan proses, biar Tuhan benerin hati kita, supaya waktu kita datang ke Dia, seperti kayak Tuhan datang ke kita. Datang dengan kasih yang sempurna, datang dengan kasih yang benar. Bukan mengharapkan, iki loh, aku sing paling benar. Iki loh, aku ngasih, iki loh tonton aku sing benar kayak gini. Loh lihatan, aku yang benar tuh seperti ini. Bukan cari siapa yang benar, tapi berharap pertobatan dari orang tersebut. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan atas apa yang kita alami ya kan. Dan biarkan Tuhan memproses dan kita bersedia terbuka, membuka hati kita untuk mengalami kasih yang sejati dan diproses lagi sama Tuhan. Nah masalahnya kan kebanyakan dari kita ini hanya hanya sampai dinyatain apa yang kita rasain ya sama Tuhan. Kayak Tuhan aku mangkel banget, Tuhan aku marah, jengkel banget nih sama ini orang. Tuhan aku kesel banget sama ini orang. Tapi kita gak mau diproses. Kita gak mau diproses lebih dalam lagi sama Tuhan. Nah, kebanyakan masalahnya kan di situ. Kita cuma ngomel aja ke Tuhan. Tapi waktu tak pulihin ya nak, ya kan tak pulihin hatimu. Tapi gak mau kayak, oh Tuhan sih, aku sih mangkel. Aku masih jengkel nih. Aku masih gerundel. Ya. Dan akhirnya ya nggak ada pertobatan. Kita nggak bertobat, kita nggak nyadar apa kesalahan kita. Dia pun juga nggak bisa ngalamin kasih Tuhan karena kita pun juga masih sama-sama seteru. Nah ini memang part sulit guys. Menurutku kita sebagai orang yang sudah tahu kebenarannya, aku harap kita bisa nangkep ini dan memang sulit. Tapi sulit itu kan cuma relatif ya. Sulit itu belum tentu nggak bisa dilakuin. Tergantung kita ngelihatnya kayak gimana. Kita ngelihat sulit kalau kita ngelihat hal ini mengasihi musuh, mengasihi seteru itu sulit kalau kita ngelihat dari kacamatanya kita. Akan sulit banget karena kita bakal banding-bandingin, kita bakal hitung-hitungan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kasih Tuhan, lihat dari POV-nya Tuhan, ya kayak tadi aku bilang, kita nyakitin sekali, Tuhan udah mengasihi kita berkali-kali. Gak bisa hitung-hitungan akhirnya guys. Dan aku percaya satu hal, waktu kita benar-benar terbuka, membuka diri kita untuk diproses Tuhan, Tuhan yang akan mampuin itu. Tuhan yang akan mampuin kita. Nah gini kan, kadang akhirnya jadi excuse lagi loh. Tuhan kan tahu kedalaman hatiku ya, jadi kayaknya gak usah ngomong deh ya. Kayaknya Tuhan udah tahu deh. Iya, Tuhan memang tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi Tuhan juga butuh kejujuran kita. Tuhan butuh kita jujur dengan kondisi kita, supaya Tuhan juga bisa memulihkan dan kita berserah sama Tuhan. Ya keterbukaan kan juga awal dari sebuah pemulihan. Keterbukaan awal dari sebuah kesembuhan. Nah, kita lihat minggu lalu juga kita dengar dari Andre nyampaikan tentang Daud. Daud juga tidak memanfaatkan kondisi untuk menghabisi Saul. Walaupun itu kondisi bisa banget untuk bikin balas dendam atau mematikan. Tapi apa yang Daud lakuin? Kita coba tarik mundur. Kenapa Daud kok bisa seperti itu? Dia terhubung sama Tuhan. Dia terbuka sehingga kasih Tuhan yang merubahkan paradigma dia. Kalau dia ngikutin egonya dia, ceritanya beda mungkin ya. Nggak kayak gitu.
Tapi dia menyerahkan dirinya benar-benar untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan lihat apa? Saul pun juga enggak, Daud iki yo, langsung didatengin, habis buang hajat itu, langsung didatengin, langsung ditusuk. Bisa juga. Tapi apa yang kita lihat? Saul bahkan juga akhirnya sadar juga. Dan itu kayak, oh iya ya ternyata sedalam itu ceritanya itu. Enggak cuma sebatas, ya cuma oh ya akhirnya Daud mengampuni dan sebagainya. Tapi lebih dalamnya lagi. Berarti ada sebuah pertobatan, ada sebuah hasil yang benar-benar nyata waktu kita menyatakan kasih dengan benar. Nah, so aku hari ini, sama seperti yang tadi aku bilang, FGD hari ini agak berbeda. Sekarang teman-teman boleh gabung sama komselnya masing-masing. Teman-teman boleh bergabung dengan komselnya masing-masing. Yes. Teman-teman boleh bergabung dengan komselnya masing-masing. Ya, kayaknya malah tambah gak jelas itu ya. Boleh gabung, ambil tempat nyaman aja, ambil tempat yang enak. Oke. Oh iya. Enggak apa-apa, Dek. Nanti aja dibagiinnya, Dek. Nah, nanti aja enggak apa-apa. Tapi taruh situ ya enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, guys. Ambil kursi, boleh sambil duduk. Aku nggak mau mainin perasaan kalian ya. Maksudnya aku tidak mainin feeling kalian. Cuma aku harap yang aku pengen gini. Jangan terbawa suasana juga. Jangan terbawa suasana dan lain sebagainya. Oke, sudah pada duduk ya. Dan gini. Enggak usah gandengan, enggak apa-apa sih. Oke, jadi gini guys. Kenapa tadi aku bawa dulu pemahaman tentang seteru Allah dan bagaimana POV sebagai seteru Allah. Dan setelah kita dengar dan kita paham POV-nya posisinya seperti apa. Dan hari ini aku pengen coba kita sama-sama evaluasi gitu ya. Kita coba waktu dengar ayat ini, siapa yang kepikiran pertama? Yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran kalian. Kalau tadi belum, mungkin sekarang. Waktu teman-teman ngebaca, jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Nah kira-kira siapa yang ada dalam pikiranmu? Siapa yang ada dalam pikiran teman-teman? Aku pengen gini sih, hari ini kita sama-sama rilis. Hari ini kita sama-sama ngelepas pengampunan, membuka hati kita, jujur sama hati kita untuk Tuhan pulihkan. Kalau misal ternyata nggak ada, ya nggak apa-apa. Kita bantu teman kita yang mungkin masih struggle di hal ini. Paham ya guys? Oke? So kalau teman-teman ada yang mau cerita struggle-nya, keinget satu hal ini, ya aku harap nggak apa-apa, cerita aja. Karena apa yang ada di sini, ya udah berhenti di sini. Kita nggak bakal masukin story, kita nggak bakal masukin feed gitu ya. Ada seorang kayak Gisi inisial RA gitu, Ruben April. Dia benci sama mamanya, nggak ada, nggak bakal. Udah, jadi teman-teman feel free aja. Di sini ada Kak Don, ada Kohis, ada Andre juga. Nanti
boleh diceritain kalau ada hal yang masih struggle tentang ini ya, tentang bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mengasihi. Dan kalau misalnya ada struggle bisa disampaikan. Aku harap hari ini benar-benar kita bisa rilis pengampunan untuk orang yang kita anggap musuh. Bebas, ada teman mungkin, ada orang tua atau siapapun, saudara bahkan. Kalian boleh cerita ataupun kalau misalnya ada kesaksian tentang hal ini, kalian bisa bagiin. Mungkin barangkali bisa jadi bisa jadi berkat buat teman-teman, oke? So, take your time guys.